Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia belakangan ini sepertinya tidak baik-baik saja. Setelah habis pemilu, bukannya tambah tenang. Nggak tahu apakah ini karena efek pemilu kemarin. Jadi suasana di negara ini, khususnya kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa ini, masih begitu hangat kita rasakan. Kemarin terjadi bentrok di Surabaya. Itu saya tidak mau menilai seperti apa suasananya di sana, karena memang kita tahunya hanya dari berita, yang berita satu TV dengan TV yang lainnya ini saling tinggi menindih. Maksudnya TV online. Di situ diceritakan kalau Banser ini membubarkan pengajian. Efek dari kejadian ini, belakangan ini Banser dibully habis-habisan. Bahkan banyak berita dengan judul sepertinya mendiskreditkan Banser ini. Tapi bagi kita yang orang-orang di kampung ini, kita melihat Banser ini tidak mungkin akan melakukan sesuatu tindakan, apalagi membubarkan pengajian, kalau itu tidak ada sesuatu yang mencemaskan khususnya masyarakat sekitar di wilayah itu. Tentu saja yang dikhawatirkan ini adalah paham-paham yang selalu menyalahkan orang lain, Islamnya orang lain, dengan tuduhan-tuduhan bid'ah, khurafat, sesat, dan seterusnya. Perlu digarisbawahi, dedengkot-dedengkot dari Salafi Wahabi ini yang kemarin ini anak buahnya melakukan pengajian di Surabaya ini, itu juga sebenarnya adalah klan-klan dari Hadramaut sana, tapi pemahamannya berbeda dengan para Habib Ba'alawi ini. Kalau Habib Ba'alawi ini selalu mengagungkan nasabnya yang bersambung kepada Nabi dan disuruh muhibinnya atau kalau semua orang bisa itu untuk memuliakan dirinya. Itu kalau paham dari Ba'alawi yang selama ini kita rasakan dan kita ketahui. Sebaliknya, untuk paham Salafi Wahabi ini yang dedengkotnya ini juga dari sana konon, ini kan kita bisa runut mereka-mereka ini siapa. Ini selalu dalam ceramah-ceramahnya itu menyinggung orang-orang yang tidak sepaham keislamannya dengan mereka-mereka ini. Padahal kalau dipikir sebelumnya di Indonesia ini sudah umum kalau kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti para ulama, para kiai, Wali Songo dan seterusnya ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang digembar-gemborkan selalu kembali ke Quran dan hadis. Kalau tidak ada dalilnya, ini dianggap pokoknya bid'ah. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang selalu mereka suarakan. Jadi kalau misalnya wilayah kita ini tidak sepaham dengan itu, tentu saja masyarakat akan terprovokasi, akan marah. Dan kita ini kemarin baru lihat di Surabaya itu. Saya nggak tahu apakah dalam pengajian itu ada unsur-unsur kata-kata seperti itu. Sehingga memang masyarakat dan Banser kemudian membubarkan pengajian itu. Jadi perlu diketahui, yang dibubarkan Banser ini bukan semua pengajian. Tentu saja kalau pengajiannya ini sejuk, membawa kemesraan kepada sesama
anak bangsa, mari menjaga keutuhan negeri ini, itu nonsens lah kalau Banser ini akan membubarkan. Bahkan kita sedikit sekali mendengar ceramah-ceramah dari Wahabi Salafi ini bukannya menenteramkan untuk semua orang Islam, tapi selalu yang kita dengar ini rata-rata, bukan semuanya, itu membuat panas telinga yang tidak sepaham dengan mereka. Saya juga nggak tahu mereka ini antara Ba'alawi dengan Salafi Wahabi ini yang dedengkotnya. Nah, ini orang-orang juga dari Hadramaut ini. Kenapa kalau mereka berdakwah itu selalu seperti itu? Yang satu mendoktrin untuk memuliakan mereka, yang satu mendoktrin semua yang lain pemahamannya dengan Wahabi Salafi itu bid'ah, khurafat, bahkan bisa dikatakan sesat. Kita sering mendengar ustadz mereka yang gosong itu dikit-dikit juga sesat, dikit juga kafir, bid'ah, dan seterusnya. Tentu saja ini akan menimbulkan panas telinga. Dan kalau ini pengajian ini dilakukan di tempat orang-orang yang pemahamannya mayoritas bukan seperti mereka, tentu saja masyarakat akan marah. Bahkan berapa tahun yang lewat itu di NTB itu juga mereka diusir dari musola, kalau nggak salah seperti itu, karena pemahaman dan isi ceramah-ceramahnya itu ya kalau untuk kelompok mereka sih tidak masalah, tapi itu yang membuat orang-orang ini menjadi panas karena itu selalu menyinggung perasaan orang-orang di wilayah di mana ini mayoritas bukan sepaham dengan dia. Marilah kita berpikir secara logis. Kenapa mereka-mereka ini ya efeknya dari perbuatan, doktrin, dan seterusnya ini dengan pengajian yang selalu seperti itu membuat suasana ini tidak nyaman di negara kita. Ada apa? Bahkan pernah didengkotnya ini yang mengatakan wayang atau budaya kita ini budaya yang sesat atau apa. Jadi kalau kita pikir apakah mereka ini anti budaya, dan seperti itu, atau memang mereka tidak bisa membuat budaya sehingga melihat orang lain berbudaya menghibur diri ketika suatu saat ada acara-acara itu mereka anggap ini sudah di luar syariat Islam. Ini bagaimana pemahaman yang seperti itu? Apakah pemikirannya itu sependek seperti apa yang dipakai mereka? Seolah-olah orang ini dengan penampilan yang islami, dengan seperti itu jaminan surga, belum tentu juga. Kalau orang itu dilihat dari penampilan, ya kan, dengan kopiah putih, dengan baju yang seperti itu, dengan bahasa yang sok islami, itu sudah jaminan masuk surga. Tentu orang-orang miskin-miskin seperti kita-kita ini nggak ada jaminan masuk surga. Terus apakah orang masuk surga ini dilihat dari kata-katanya yang sok agamis? Ya belum tentu juga, karena kata-kata itu bisa dibikin. Banser sekarang dibully di mana-mana, itulah yang kita ketahui dari media-media. Tapi saya yakin, kita percaya bahwa Banser yang membuarkan pengajian di Surabaya ini tidak sembarangan. Tentu sudah memikirkan di belakang harinya akan ada bulian kepada mereka. Tapi yang mau diselamatkan ini adalah orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, supaya tidak terprovokasi. Makanya jalan satu-satunya mungkin waktu kemarin itu dengan cara dibubarkan, dengan negosiasi tidak mempan, dengan dialog yang tentu saja jelas itu dialog dulu. Tidak mungkin datang-datang langsung membubarkan pengajian. Tentu sebelumnya, hari-hari sebelumnya mungkin sudah ada peringatan dulu. Ngaji sih boleh,
tapi jangan seperti kemarin-kemarin di mana tempat selalu membuat kuping panas masyarakat. Mungkin sudah, tapi karena tidak diindahkan, akhirnya terjadilah hal yang seperti itu. Itu pun didahului juga dengan dialog sebelumnya sebelum membuarkan pengajian ini. Jadi bukan semua pengajian ini dibubarkan oleh Banser. Banser tentu bertindak dengan terukur dan melihat situasi dan kondisi. Efek dari pembubaran pengajian kemarin ini juga diomongkan oleh seorang ustadz. Ngajinya selalu ada unsur-unsur PKI yang dikemukakan itu terus, dan kita yang mendengar ini juga sering panas telinga. Dan kita tahu ustadz ini juga akrab dengan Bapak Rizik. Saya sudah tahu pengajian mereka, dan saya pernah menghadiri tausiah kiai ini, ustadz ini. Bahkan dalam ceramahnya ini sering sekali sepertinya anti kepada pemerintah. Jarang sekali, bahkan belum pernah saya lihat di video yang ada dia bercerita tentang misalnya bahayanya khilafah, dan itu nggak pernah saya, atau bahayanya ini dan itu. Selalu yang diucapkan ini selalu PKI, dan ini gara-gara ada pembubaran pengajian di Surabaya ini. Dalam kontennya ini kalau kita melihat itu menimbulkan prasangka dan menjadi panas. Karena apa? Itu juga setengah dari yang ada di video itu ada unsur-unsur provokasi supaya terjadi pertentangan antara kedua belah pihak atau orang-orang yang tidak menyukai Banser kemarin itu untuk bertindak di luar ketentuan. Hati-hati dengan ustadz ini, dan teman-teman sudah tahu siapa dia. Sepertinya ini ustadz ini juga pro khilafah. Siapa yang mendukung khilafah kemarin? Ya orang-orang itu juga. Saya tidak sebutkan organisasinya apa, tapi yang jelas sekarang ini mungkin mereka mengambil momentum untuk menyudutkan Banser, dan selanjutnya adalah NU mungkin, karena saya juga dengar-dengar sudah berapa lama ini bahwa Indonesia ini sudah diplot untuk dibagi menjadi 3. Apakah ini benar atau tidak, wallahu alam. Tapi gerakan-gerakan tidak menyukai pemerintah, tidak menyukai organisasi terbesar di Indonesia ini sudah terang-terang nyata dari kemarin-kemarin. Jadi misalnya ada kejadian seperti Surabaya itu, mereka mengambil momentum dengan membuat konten atau ngomong di televisi itu untuk menarik simpati dari masyarakat yang tidak paham dengan situasi ini. Akhirnya masyarakat yang tidak tahu menjelek-jelekan NU, menjelek-jelekan Banser maksudnya, supaya apa? Banser itu mendapatkan nilai yang selalu jelek di mata mereka. Orang-orang dari Hadramaut ini saya lihat seperti Ba'alawi, dan ini yang dedengkotnya Wahabi di Indonesia ini, pengajiannya itu walaupun tidak sama, tapi efeknya itu juga sepertinya itu perlu kita waspadai. Ba'alawi mendoktrin muhibinnya supaya memuliakan dia, dan dia mengatakan bahwa turunan dari dzurriyyah Nabi. Tapi untuk yang Hadramaut 1 ini itu menggembor-gemborkan Wahabisme. Bahkan ada pernah seorang artis itu dibawain uang itu berkarung untuk dijadikan influencernya, katanya seperti itu, untuk mempromosikan paham-pahamnya. Ini bukan hanya artis yang dibawain uang itu, bahkan ada artis itu juga seperti itu, keartisannya sudah
tidak laku, kemudian direkrut mereka, kemudian membuat konten di YouTube ini, saya tidak sebutkan namanya, itu ya mungkin influencernya ini dibayar dulu seperti itu, sehingga mereka mau mempromosikan paham-paham Wahabisme ini. Jadi mereka menggunakan artis-artis, orang-orang terkenal untuk mempromosikan paham Wahabisme ini secara tersamar. Kita lihat tahun-tahun kemarin ini di TV-TV itu selalu banyak tampilan-tampilan Islam, tapi yang bukan dari negeri kita, dari Timur Tengah, dari mana, yang tentu saja itu kalau kita tidak paham itu akan ikut. Kemudian sesi wawancara di sebuah TV yang ditanyakan ya urusannya belakang-belakangnya bid'ah, khurafat, dan seterusnya. Fatihah untuk orang meninggal nggak sampai, bahkan itu bid'ah, dan seterusnya. Dia menggunakan sarana itu, paham-paham ini, untuk menipu rakyat, menggiring masyarakat supaya ikut kepada paham mereka yang tentu saja tidak cocok selama ini di negara kita. Mungkin orang-orang awam saja yang, maaf ngomong, ilmu agamanya ini ya seperti kita, itu gampang tertarik dengan promosi-promosi mereka ini. Semoga negara ini baik-baik saja dan Banser selalu dalam koridor yang benar. Saya tidak tahu kemarin itu seperti apa kajian sesungguhnya, tapi saya yakin tindakan Banser ini sudah diperhitungkan sebelumnya. Jaga terus Indonesia, NKRI, harga mati, Pancasila Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.